Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu yang di rumah untuk menyiapkan hati kita untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, ini kami Tuhan adalah umat-Mu, datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah minggu ini, pagi ini Tuhan, kami boleh menerima lawatan dari Engkau Tuhan, di atas puji-pujian yang kami naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh memuji Engkau. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita masuk dalam ruang Maha Kudus, kita rasakan hadirat Tuhan. Biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Biarlah kami hanya meninggikan nama Tuhan saja. Tuhan jamah kami Tuhan. Masuk ruang Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terimalah Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, ku menyembahmu, ku kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah yang agung seperti-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan, semakin hari Tuhan semakin mencintai Engkau Tuhan. Kini kami mau Tuhan untuk memuji-Mu lebih lagi Tuhan, menginginkan bersorak-sorai untuk nama-Mu yang agung dan kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.
Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita bersorak-sorai, kita tinggikan nama Tuhan. Kita serukan namanya, Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Mari kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Jemaat Tuhan yang di rumah, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat, amin. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus sekali lagi. Nama Yesus benar yang kuat, haleluya. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya, kita sudah memuji meninggikan nama Tuhan. Kini tiba saatnya Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau menyanyikan pujian untuk Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang kita kagumi, satu-satunya pribadi yang kita kagumi dalam dunia ini. Terima kasih Yesus. Biarlah hanya Engkau Tuhan menjadi satu-satunya untuk kami kagumi Tuhan. Untuk kami andalkan dalam dunia ini. Sebab hanya Engkau Tuhan, kasih yang benar-benar mengasihi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belum pernah ada
Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sebab hanya Engkau kasih di dunia ini Tuhan, akan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Mari kita katakan lebih lembut dengan sungguh-sungguh. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh,
kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan. Tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau-lah Tuhan, Allah yang benar-benar mengasihi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami tinggikan, kami naikkan Tuhan hanya padamu Tuhan. Ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan bukakan setiap hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Maka kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi, melawat setiap kami Tuhan, memampukan setiap kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan juga kami umat-umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan dan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya undang kita bersama-sama dapat membuka pembacaan kita di Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Roma 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi setiap kita. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat yang keempat, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya, maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Amin, puji nama Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan yang melakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu peran gereja bagi bangsa. Kalau kita melihat Bapak Ibu dari konteks pembacaan yang kita baca di Roma pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, bagaimana jemaat Roma, bagaimana kehidupan pada masa perjanjian baru, mereka berada di dalam penjajahan atau dalam penguasaan negara lain Bapak Ibu, di mana dikuasai oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi, kalau kita melihat sedikit gambaran mengenai pemerintah pada masa perjanjian baru, kita dapat membaca di Matius pasal 20 ayat yang ke-25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saya sekali lagi membacakan, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Jadi kalau kita melihat ternyata pada dalam penguasaan bangsa Romawi, umat Kristen, orang Yahudi, bangsa Israel, mereka berada di pemerintahan yang dipimpin oleh penguasa yang
dikatakan di Matius 20 ayat 25 Bapak Ibu, bagaimana penguasa ya dengan tangan besi, dengan keras seperti itu. Tetapi walaupun dengan pemerintahan penguasa yang dengan tangan besi yang keras, di Roma pasal 13 ini kita dapat melihat bersama-sama bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada jemaat di Roma dan bagi setiap kehidupan kita bahwa kita harus tetap patuh kepada pemerintah. Oleh karena itu, mari kita merenungkan bersama-sama peran gereja bagi bangsa. Kalau kita melihat mungkin beberapa hari ini selama 1 minggu ini mungkin sedang lagi panas-panasnya keadaan bagaimana banyak pendemo Bapak Ibu. Secara khusus di kota-kota besar banyak orang-orang yang mendemo, mengungkapkan aspirasi mereka, mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka yang mungkin tidak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan aksi-aksi demo. Saya tidak menyalahkan aksi demo, tapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana peran gereja bagi bangsa. Alkitab mengajarkan ada beberapa hal bagaimana kita harus patuh pada pemerintah. Yang pertama, yaitu tunduk kepada pemerintah. Kalau kita melihat ayat yang pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak ada satupun yang ada dan terjadi di dunia ini di luar kendali Tuhan, secara khusus orang-orang pemerintah yang telah ada. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa pemerintahan yang ada itu adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia, kita sebagai gereja-gereja Tuhan, hendaklah kita memiliki rasa tunduk kepada pemerintah. Kalau kita melihat di ayat yang pertama dikatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah. Kata takluk ketika saya melihat di versi bahasa Inggris dikatakan, let every person submit to the controlling authority. Jadi submit to the controlling. Jadi menerima pengendalian pemerintah. Dalam kata lain, kita harus tunduk kepada pemerintah. Jadi setiap kebijakan-kebijakan yang pemerintah yang tetapkan, kita harus tunduk. Tunduk bukan berarti saya tegaskan bahwa kita harus selalu menerima setiap keputusan yang ada. Karena kita harus berdiri dalam kebenaran. Jika memang tidak benar, kita harus berdiri dalam kebenaran. Tetapi yang mau saya tekankan, dengan kata tunduk itu berarti kita harus dengan rasa hormat kita, dengan kita benar-benar menghargai pemerintahan yang ada. Karena Alkitab sangat mengajarkan bahwa pemerintah adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, tunduk kepada pemerintah karena kita tunduk kepada Allah yang telah memilih mereka. Jadi peran gereja bagi pemerintah yang pertama yaitu hendaklah kita tunduk kepada pemerintah Bapak Ibu. Kita tunduk kepada pemerintah karena kita tunduk kepada Allah yang telah memilih orang-orang yang Allah tetapkan dalam pemerintahan. Bukan melawan pemerintah, karena melawan pemerintah di ayat yang kedua, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Jadi ketika saya juga melihat di sosial media dan berita-berita, ketika banyak orang dengan mengungkapkan aspirasinya dengan kekerasan, bahkan sampai dengan amarah, dengan perkataan yang kurang baik, bahkan sampai olokan yang diberikan kepada pemerintah Bapak Ibu. Mohon maaf, bagi saya hal tersebut sikap yang tidak menghormati, kurang tunduk kepada pemerintah, kurang menghargai pemerintah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 dikatakan, berilah rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Hendaklah kita tunduk kepada pemerintah, hendaklah kita mau menghargai karena kita tahu pemerintah juga adalah manusia sebagaimana dengan sama seperti kita, orang-orang yang berdosa, yang dengan segala keterbatasan kita, terkadang namanya manusia juga pernah salah seperti itu Bapak Ibu. Tapi hendaklah apabila ada keputusan yang kurang baik, yang berbeda pendapat, hendaklah kita ajukan dengan respon yang positif, dengan penuh rasa tunduk, rasa menghormati kepada pemerintahan.
Di Amsal pasal 14 ayat 34, Alkitab mengatakan, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Jadi yang kita fokuskan yaitu kebenaran, Bapak Ibu. Jadi apabila ada yang tidak benar, sepatutnya memang kita harus menyatakan kebenaran itu. Tapi dengan penuh rasa hormat, dengan rasa kasih kita untuk kita menyampaikan kebenaran. Supaya setiap orang menyadari, misalnya dalam pemerintah menyadari seperti itu. Apa yang menjadi yang benar. Dan Amsal 21 ayat 21 dikatakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Jadi dalam menyampaikan kebenaran harus selalu disertai dengan kasih. Bukan dengan amarah, bukan dengan emosi, atau bahkan dengan kebencian. Atau bahkan dengan ada motivasi-motivasi tertentu seperti itu Bapak Ibu. Jadi saat dalam menyatakan kebenaran harus senantiasa disertai dengan rasa kasih kita. Kita mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi pemerintah kita. Karena Alkitab pun mengajarkan bahwa orang-orang yang berada di dalam pemerintahan bukanlah suatu kebetulan. Walaupun kita tahu melihat berita-berita banyak pelanggaran yang mungkin terjadi, banyak korupsi terjadi, dan banyak pelanggaran yang lain terjadi Bapak Ibu. Tetapi percayalah, tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa di luar kendali Tuhan. Ada maksud dan rencana Tuhan, dan pemerintah-pemerintah ini adalah orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saat kita sebagai warga Indonesia, peran gereja atas bangsa ini, mari kita mau bersama-sama, kita menyatakan kebenaran kita dengan kasih kita, dengan penuh rasa tunduk kepada pemerintah. Dengan penuh rasa hormat, kita benar-benar menghargai mereka. Yang pertama, peran gereja bagi bangsa tunduk kepada pemerintah. Dan yang kedua, kita mau belajar bersama-sama apa peran gereja bagi bangsa, secara khusus bangsa Indonesia ini. Yang kedua yaitu taat kepada pemerintah. Kalau tadi kan tunduk. Tunduk dalam artian kita menghormati, menghargai setiap kebijakan-kebijakan yang pemerintah berikan. Apabila kita tidak sesuai, kita dapat aspirasikan dengan kebenaran, dengan kasih kita, dengan rasa hormat kita, dengan penuh kesopanan, seperti itu. Dan yang kedua, yaitu taat kepada pemerintah. Berbicara tentang taat, berarti melakukan apa yang menjadi tugas atau kewajiban kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga yang baik. Kalau kita melihat di Alkitab mengajarkan bahwa di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 saya bacakan bagi kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi di sini dijelaskan apabila kewajiban kita sebagai warga dari tanah air ini kita harus membayar pajak, hendaklah kita harus membayar pajak Bapak Ibu. Jadi bagi setiap kita yang sudah bekerja, yang sudah mungkin mengurus NPWP, hendaklah kita wajib membayar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga yang baik. Hendaklah kita taat kepada pemerintah. Berbicara tentang taat ini juga bicara tentang pajak, kita dapat melihat di Matius pasal 22 ayat 17 sampai ayat 21 bagaimana kesaksian hidup dari pribadi Tuhan Yesus sendiri. Ajaran Tuhan Yesus mengenai pajak kepada pemerintah. Matius 22 ayat 17 sampai ayat 21. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, itu lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu.
Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya membacakan kembali di ayat terakhir 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus pun mengajarkan, walaupun di Matius 20 ayat 25 dijelaskan, digambarkan bagaimana pemerintah pada masa perjanjian baru itu dengan tangan besi, dengan mereka memimpin dengan kekerasan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tetap mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap taat kepada pemerintah, untuk tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai warga yang dipimpin dalam pemerintahan, yang harus tetap taat, yaitu membayar pajak. Jadi hendaklah kita membayar apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Selain membayar pajak, di sana juga ditekankan di Roma pasal 13 ayat 7, bagaimana rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan rasa hormat. Jadi ketaatan kita perlu disertai dengan rasa takut kita menghargai, kita penuh dengan rasa hormat, dan juga bagaimana apa yang menjadi tugas kita sebagai warga negara, yaitu kita harus menjaga dan merawat fasilitas negara. Kalau kita melihat ada beberapa demo yang anarkis yang sampai merusak fasilitas-fasilitas umum, merusak pagar, sampai membakar palang jalan seperti itu, dan juga bahkan sampai melukai aparat-aparat pemerintah. Kalau kita melihat tindakan-tindakan seperti itu Bapak Ibu, hal yang kurang menghargai pemerintah yang ada. Bagaimana kurang menghargai orang-orang yang telah Allah tetapkan, Allah pilih sejak awal mulanya. Hendaklah kita tunduk kepada pemerintah dan juga kita taat kepada pemerintah. Apa yang menjadi tugas kita? Hendaklah kita membayar pajak, hendaklah kita bayar pajak. Saat ada peraturan, misalnya peraturan lalu lintas, hendaklah kita taat akan setiap peraturan yang ada. Apabila dengan juga kita menjaga, merawat fasilitas-fasilitas umum yang ada di sekitar kita. Contoh mungkin hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita. Karena kita tahu kita telah dilahirkan di bangsa Indonesia, kita telah dibesarkan di bangsa Indonesia, berarti negara kita adalah milik kita bersama. Hendaklah kita juga menjaga kebersihan lingkungan kita tidak membuang sampah sembarangan, kita menjaga taman, menjaga tidak menginjak rumput sembarangan, dan hal-hal yang lain sebagai bentuk wujud apresiasi kita kepada pemerintah dan secara khusus kepada Allah yang telah menetapkan pemerintah. Bagaimana kita mau bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas negara, dan juga bagaimana apa yang menjadi tugas kita ya Bapak Ibu, yaitu memajukan negara kita. Dengan kita memberikan memberikan aspirasi, kita memberikan ide dan pendapat kita kepada bangsa kita, bukan untuk supaya kita terkenal, supaya kita dipuji oleh orang lain, tidak Bapak Ibu, tetapi bagaimana supaya negara kita semakin maju, semakin menjadi negara yang berkembang seperti itu. Jadi taat kepada pemerintah, melakukan apa yang menjadi tugas kita sebagai warga negara yang baik. Oleh karena itu, mari renungan yang singkat pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Di tengah persoalan yang ada, yang terjadi di sekitar kita, mari Bapak Ibu, kita jangan terlalu cepat ikut arus mayoritas mungkin yang ayo ikut demo atau ayo memberikan hal yang negatif lainnya. Tetapi di tengah permasalahan yang ada, mari kita mau sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita mau berbeda, kita mau jadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita memberikan hal yang positif,
Kita berperan sebagai gereja Tuhan bagi bangsa kita dengan kita tunduk kepada pemerintah, dan yang kedua dengan kita taat kepada pemerintah. Apa yang menjadi tugas kita? Mari kita dukung pemerintahan yang ada, kita doakan, kita bawa di dalam doa. Percayalah bahwa Allah yang telah memilih, Allah yang telah menetapkan, Allah juga yang bertanggung jawab bagi pemerintahan dan bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kalau kita membaca di Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Di tengah konteks bangsa Israel dan Yeremia berada di masa pembuangan Bapak Ibu, mereka dibawa ke negara Babel, di mana Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk usahakanlah kesejahteraan kota di mana kalian tinggal dengan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Hendaklah kita berdoa bagi kota-kota kita di mana kita ada, dan juga kita berdoa bagi negara kita, bangsa Indonesia ini. Kita bawa dalam doa, percayalah apa yang kita doakan tidaklah sia-sia. Ada maksud Tuhan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dan kesejahteraan bangsa kita, kesejahteraan kota kita, kita juga menikmati adalah kesejahteraan bagi setiap kehidupan kita. Dan juga kita memberikan aspirasi yang positif Bapak Ibu. Kita dengan ide-ide kita, mungkin melalui sosial media, kita tidak memberikan hal-hal yang negatif dengan mungkin perkataan yang kurang baik, yang tidak berkenan, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kita memberikan aspirasi, memberikan ide yang positif, yang bisa dipertimbangkan oleh orang lain secara khusus pada pemerintahan. Untuk kemajuan bagi negara kita, kemajuan bagi sesama kita. Jadi bukan kekerasan atau hal yang merugikan orang lain dengan merusak fasilitas-fasilitas umum yang ada, merepotkan orang lain, merugikan banyak orang, tetapi memberikan sikap positif yang bertujuan untuk kemajuan bersama. Mari kita sebagai gereja-gereja Tuhan, walaupun kita adalah minoritas, tapi biarlah kita memberikan hal yang berbeda Bapak Ibu. Kita mau menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Kita memiliki kepedulian atas bangsa kita. Bukan menjadi gereja yang acuh tak acuh, ya sudahlah, pasti juga ujung-ujungnya A atau B. Kita bukan lepas tangan Bapak Ibu, bukan cuci tangan, tapi kita benar-benar karena kita juga di tengah bangsa ini, kita juga memiliki atas bangsa ini. Hendaklah kita berperan aktif bagi bangsa ini. Kita tunduk kepada pemerintah, kita taat kepada pemerintah. Bahwa dalam doa bangsa kita memberikan aspirasi yang positif bagi bangsa kita. Biarlah perenungan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Biarlah menumbuhkan kerohanian setiap kehidupan kita, dan dalam kita menyingkapi keadaan yang terjadi, biarlah Injil Kristus yang menguasai hati dan pikiran kita, mengendalikan sikap hidup kita, dan hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain dan terutama bagi negara kita. Amin, puji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami mendengarkan dan merenungkan pada pagi hari ini bersama-sama. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami, Tuhan yang menguduskan, melayakkan kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Kiranya kami dapat berdiri dengan pemikiran Kristus, dengan ajaran-Mu, biarlah kami boleh memberikan pencerahan yang baru, memberikan perspektif yang baru, sudut pandang yang baru dalam kami melihat keadaan yang terjadi, dalam kami meresponi segala yang terjadi, dan kami menyingkapi secara khusus dalam peran kami bagi bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kami mendoakan bagi bangsa kami, kiranya kesejahteraan Allah turun bagi bangsa kami, bagi kota kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang berkuasa menjamah, memberikan yang terbaik, Tuhan yang memberikan hikmat, keputusan yang terbaik bagi setiap pemerintah yang ada dalam mengambil setiap keputusannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, biar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman gereja selama 1 pekan ini. Semua kegiatan ibadah gereja tengah minggu diliburkan sampai kondisi mulai kondusif dari pandemi COVID-19. Jemaat dapat mengikuti ibadah umum secara online di YouTube Siloam Channel pada tanggal 18 Oktober 2020 pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan ibadah, pembangunan, dan persembahan persepuluhan, dapat dikirim via transfer Bank Maspion atas nama GPPS Siloam dengan nomor rekening 109-604-6631 dengan memberikan keterangan apakah itu persembahan ibadah, pembangunan, atau persepuluhan. Lalu gereja mengundang jemaat Tuhan untuk tetap berdoa bagi kebaikan situasi dan kondisi bangsa Indonesia dari maraknya demo, Omnibus Law, dan pandemi COVID-19. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita datang membawa hati kita dan kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kehadiran Tuhan, buat hadirat Tuhan, sukacita yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pagi hari ini kami menikmati persekutuan yang intim, yang lebih erat lagi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memberkati, memakai dan mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu, Saudara Fan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang memakai masa mudanya mengurapi dia dan hidupnya semakin memperkenankan hati Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang membawa kami lebih dalam masuk dalam rencana Tuhan. Hidup semakin memuliakan Tuhan lewat apapun yang kami kerjakan dan yang kami lakukan. Biar semuanya itu mendatangkan hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang sakit saat ini, kami mohon belas kasihan Tuhan turun. Tuhan yang menjamah dan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit menjadi sembuh. Yang lemah menerima kekuatan yang baru. Yang putus asa menerima pengharapan dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberkati semua keluarga-keluarga, dicurahkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan keharmonisan. Tuhan yang memberkati semua usaha, pekerjaan, mata pencaharian sidang jemaat-Mu. Tuhan yang buat berhasil, supaya kami yang diberkati Tuhan, kami juga mau memberkati orang lain. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Saat-saat ini, kondisi bangsa ini berada dalam hal-hal yang mengkhawatirkan. Ada pendemo-pendemo yang anarkis, Tuhan kiranya menjamah hati mereka. Provokator-provokator yang mau memecah belah NKRI dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka supaya mereka juga menyadari untuk keamanan dan kesejahteraan bangsa ini merupakan tanggung jawab kami bersama. Tuhan yang tetap memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada presiden, kepada pemerintahan yang di pusat sampai daerah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka mampu dan bisa mengatasi segala kesulitan yang ada karena pandemi COVID-19 ini, dan juga karena kondisi keamanan yang kurang kondusif saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, hikmat, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.